diam. Biarin dia. Halo, jumpa lagi bersama saya Rizka Andalina dalam Buser hari ini. Sejumlah informasi pilihan sudah kami siapkan dan inilah Buser selengkapnya. Informasi pertama, saudara sempat melarikan diri usai melakukan penjambretan. Seorang residivis ditangkap Satuan Reskrim Polres Payakumbuh saat hendak mandi di pemandian umum dekat rumahnya di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Bocah yang juga hendak mandi di lokasi yang sama lari berhamburan melihat kedatangan petugas. Diam. Biarin dia. Andre, pria berusia 21 tahun ini terlihat pasrah ketika petugas Satuan Reskrim Polres Payakumbuh menangkapnya saat hendak mandi di pemandian umum di dekat rumahnya di kawasan Situjuah Banda Dalam, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Bocah yang saat itu juga hendak mandi di tempat yang sama lari berhamburan melihat kedatangan polisi. Terungkapnya pelaku jambret yang baru 1 bulan menghirup udara bebas ini berawal dari rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Tidak bisa lagi mengelak, tersangka hanya bisa pasrah saat ditangkap. Kepada polisi, tersangka mengakui aksi penjambretan yang telah dilakukannya di beberapa lokasi. Ia juga menyebut biasanya mengincar korban yang tengah menggunakan ponsel saat berkendara, termasuk korban yang membawa tas dan meletakkan ponselnya di saku motor. Untuk tersangka sendiri adalah seorang residivis, sebelumnya juga sudah pernah menjalani hukuman dan yang bersangkutan baru 1 bulan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kemudian melakukan aksi kembali, melakukan jambret atau mengambil handphone milik masyarakat. Selain tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, 1 unit sepeda motor beserta pakaian yang digunakan saat melakukan aksi penjambretan, serta 1 buah ponsel. Karena tak ada kapoknya melakukan kejahatan, tersangka akan dijerat dengan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sri Purnama melaporkan dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Seorang wanita muda di Bukit Tinggi, Sumatera Barat menyewa sebuah kamar hotel untuk melayani pria hidung belang. Mirisnya, ibu muda yang berasal dari Semarang itu melakukan perbuatan tercela dengan membawa bayinya yang masih berusia 6 bulan. Seorang ibu muda membawa anak bayinya yang masih berusia 6 bulan untuk melakukan pekerjaan tercela, yaitu melayani pria hidung belang. Dari pengakuan wanita 22 tahun yang berasal dari Semarang, Jawa Tengah itu, ia sudah 2 bulan lebih menyewa kamar hotel dengan biaya sewa Rp250.000 per malam. Cewek yang bawa anak tersebut ternyata memang bekerja seks komersil, PSK. Dan dia dari Semarang. Sudah 2 bulan kontrak di Hotel Sirikandi. Itu berarti menjanjikan usahanya. Bisa ngontrak hotel tiap hari dengan biaya Rp250.000 per hari. Petugas gabungan juga merazia rumah kontrakan yang disinyalir ditempati oleh pasangan sejenis. Dari sebuah rumah kontrakan yang terletak di daerah Garegeh, Kota Bukit Tinggi, petugas mendapati pasangan yang diduga sejenis yang sedang melakukan siaran langsung di media sosial. Pasangan tersebut langsung digiring ke Mako Satpol PP Kota Bukit Tinggi. Setidaknya 6 orang terjaring razia penyakit masyarakat yang rencananya akan rutin dilakukan petugas gabungan di Kota Bukit Tinggi selama bulan Ramadan. Mereka yang terjaring razia akan diberikan sanksi sesuai perda yang berlaku. Sri Purnama melaporkan dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Diduga depresi, seorang wanita nekat membuang bayi ke sungai di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin dini hari. Beruntung aksi nekatnya itu digagalkan warga bersama polisi yang tengah berpatroli di sekitar lokasi. Perdebatan ini berlanjut di Polres Pangkep usai seorang wanita berhasil evakuasi dari jembatan Sungai Pangkajene, Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin dini hari.
Sebelumnya, aksi wanita berbaju merah yang diduga ingin membuang bayi yang masih berusia 5 bulan ke sungai digagalkan warga dan polisi yang sedang berpatroli. Pelaku yang diduga depresi dan belum diketahui identitasnya itu bahkan terus meracau sambil menggendong bayi. Ia bahkan terlihat senang saat diambil gambarnya. Itu seorang ibu yang ingin membuang anaknya turun ke sungai dalam keadaan hidup. Itu sekitar jam berapa? Mungkin sekitar jam 1.30-an itu, Pak. Kalau boleh tahu usia bayinya itu usia berapa? Untuk usia bayi kurang lebih sekitar 5 bulanan. Oh, 5 bulanan. Kalau melihat ibu sendiri kondisinya seperti apa? Untuk kondisi ibunya sendiri, ketika kami perhatikan, sepertinya ada gangguan kejiwaan, Pak. Hingga berita ini dibuat, polisi masih menahan pelaku untuk mengetahui motif dari aksi pembuangan bayi tersebut. Polisi menduga bayi yang akan dibuang pelaku bukanlah anaknya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Beralih ke informasi lainnya, video perang sarung antar pemuda di Ponorogo, Jawa Timur saat menunggu makan sahur tersebar di media sosial. Mengantisipasi bentrok susulan, polisi melakukan razia besar-besaran. Sejumlah sarung yang disimpan di bawah jok sepeda motor diamankan polisi. Inilah video saat sekelompok pemuda di Ponorogo saling pukul menggunakan sarung yang salah satu ujungnya diisi batu. Dua video berdurasi sekitar 9 menit ini beredar di media sosial. Video pertama terjadi di alun-alun kota Ponorogo. Sedangkan video kedua terjadi di Stadion Ponorogo Jumat malam lalu. Dengan beredarnya video ini, polisi langsung turun tangan melakukan patroli, serta meminta para pemuda yang nongkrong di alun-alun dan stadion untuk meninggalkan lokasi. Dalam razia, polisi juga menemukan sejumlah pemuda yang menyimpan sarung di bawah jok sepeda motornya. Mereka sepertinya kalau istilahnya mereka seperti untuk hanya main-main, namun dari akibat main-main itu ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa tersakiti, akhirnya saling serang menyerang. Itu yang kita antisipasi. Razia seperti ini akan terus dilakukan sehingga perang sarung yang bisa menimbulkan bentrok dan korban jiwa tidak terjadi. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo, Jawa Timur. Selanjutnya, aksi sekelompok remaja yang tengah konvoy sambil membawa senjata tajam di kawasan Cipayung, Jakarta Timur terekam CCTV. Diduga kelompok remaja tersebut sengaja gagah-gagahan di jalan sambil mencari musuh secara acak. Warga sekitar mengaku resah dan berharap polisi dapat meningkatkan patroli agar lingkungan mereka aman. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi gerombolan remaja yang menggunakan sepeda motor berhenti tepat di Jalan Simpang 3 Wakil Alif, Cipayung, Jakarta Timur. Terlihat juga sejumlah remaja membekali diri mereka dengan menggunakan senjata tajam berukuran besar sambil berhenti di tengah jalan. Diduga gerombolan remaja ini tengah gagah-gagahan di jalan sambil mencari musuh secara acak. Sejumlah pengendara sepeda motor yang nyaris menjadi korban memilih untuk melarikan diri dengan cara berputar arah. Adanya aksi gerombolan remaja ini membuat sejumlah warga, terutama mereka yang berjualan di malam hari, mengaku resah dan khawatir menjadi korban kelompok remaja tersebut. Kemarin sangka tuh anak-anak yang biasa lewat doang. Emang sini teriak-teriak cuma sebentar sih, ada yang di sini ke sini yang berapa motor gitu. Ngeliatnya pada ke sono. Saya paling anak-anak biasa gitu, saya nggak keluar. Emang waktu lihat dari CCTV emang kayaknya bawa senjata gitu kan. Udah saya mah tahunya gitu aja, pas dikasih tahu kemarin ada tawuran, berarti yang kemarin tuh tawuran itu saya. Itu berapa kali? Baru kemarin. Baru pertama. Ya. Berarti itu posisi warung ibu buka? Buka. Saya emang takut begitu, makanya saya nggak keluar. Warga berharap polisi meningkatkan patroli di wilayah mereka agar tidak terjadi aksi kejahatan dari gerombolan remaja tersebut. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Seorang anggota Polsek Batu Ampar dianiaya saat melerai keributan di sebuah tempat hiburan malam di Kota Batam, Kepulauan Riau. Akibat peristiwa itu, korban mengalami patah kaki dan luka serius di bagian kepala. Dari rekaman CCTV di sebuah bar, sejumlah pemuda yang diduga sedang asik mengkonsumsi minuman keras mengeroyok seorang anggota petugas keamanan tempat hiburan malam. Mendapat laporan keributan ini, aparat Polsek Batu Ampar langsung menerjunkan anggotanya ke lokasi. Namun saat tiba di lokasi di sebuah tempat hiburan malam di Kampung Bule, kawasan Jodoh, Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, anggota polisi berinisial HT malah dikeroyok sejumlah pemuda.
padahal kedatangan polisi untuk melerai keributan. Akibat pengeroyokan itu, polisi berpangkat Bribka itu mengalami patah kaki dan luka serius di bagian kepala. Masalah pertama adalah kesalahpahaman antara pengunjung dengan pihak dari kafe tersebut. Karena kesalahpahaman tersebut terjadi keributan pertama di dalam antara pengunjung dengan security. Karena security masa ini keributan ini sudah mulai memanas, menghubungi anggota kepolisian. Datanglah anggota kami ke TKP untuk melerainya. Untuk korban, anggota kami atas nama HT, pelipisnya luka, kepala memar, pinggang memar, dan kaki dislokasi, kemungkinan patah. Patah. Beliau masih dirawat atau bagaimana, Pak? Saat ini yang bersangkutan dirawat di rumah untuk melakukan perawatan. Polisi telah menangkap 3 pemuda yang diduga pelaku pengeroyokan, yakni RO 26 tahun, DRS 24 tahun, dan IA 22 tahun. Sementara 1 pelaku lainnya berinisial JS hingga saat ini masih dilakukan pengejaran. Para tersangka akan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita barang bukti diantaranya 1 buah botol, pakaian yang digunakan pelaku, serta 2 unit mobil. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Informasi lainnya, jenazah korban ledakan dugaan bahan pembuat mercon yang terjadi pada Minggu malam hingga Senin pagi belum diambil oleh keluarganya dan masih berada di RSUD Muntilan, Magelang. Rencananya jenazah akan diserahkan ke pihak keluarga setelah pihak Inafis Kepolisian melakukan pemeriksaan. Sejak Minggu malam pukul 11, jenazah korban ledakan yang diduga berasal dari ledakan bahan pembuat petasan hingga Senin pagi masih belum diambil oleh pihak keluarga dan masih berada di RSUD Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Korban atas nama Mufid, 33 tahun, warga Desa Junjungan, Kecamatan Kaliangkrik tersebut tewas di lokasi kejadian. Jenazah akan diserahkan ke pihak keluarga setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas aparat kepolisian dari Polda Jawa Tengah. Jenazah semalam sampai sini jam berapa? Setengah 11 malam. Oh, di sini diantar sama keluarganya atau? Ambulan BNI. Hingga Senin pagi, aparat Polres Magelang yang bekerja sama dengan tim Polda Jawa Tengah terus melakukan pemeriksaan di sejumlah titik yang mengalami kerusakan. Pemeriksaan kerusakan tersebut untuk menentukan ukuran ledakan yang bersumber diduga dari obat pembuat mercon tersebut. Sebelumnya, Minggu malam, korban Mufid naik ke lantai 2 rumahnya. Dalam beberapa menit kemudian, tiba-tiba terjadi ledakan keras. Korban ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara keluarga korban selamat. Akibat ledakan keras tersebut, 11 rumah milik tetangga korban mengalami kerusakan berat dan ringan. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Ya, saudara, demikian Buser hari ini. Anda juga bisa menyaksikan Buser melalui akun TikTok Buser SCTV serta YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe dan selalu waspada karena kejahatan ada di sekitar Anda. Sampai jumpa. Salam SCTV.